Mengapa terjadi kelangkaan minyak goreng? Karena sebagian disalahgunakan untuk ekspor dengan izin dari Dirjen tadi, tapi sebagian juga untuk biodiesel yang harganya internasional. Pelaku kartel memanfaatkan subsidi CPO untuk biodiesel dan harga dunia yang sangat tinggi. Jadi ada dua keuntungannya, bukan hanya membumbung harga dunia karena baik minyak goreng maupun CPO, juga biodiesel, karena biodiesel ini adalah merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk mendanai biodiesel supaya mengurangi BBM. Jadi ada tiga keuntungan yang berlipat-lipat dari para kartelis ini. Nah, KPPU tadi Saudara Bursa mengatakan peranannya sekarang ini sebenarnya lebih duluan dari Kejaksaan Agung, sudah punya satu alat bukti kepada 6 kartelis tadi. Dan kalau 2 alat bukti sudah ditemukan, maka profit 50% dari profitnya itu disita negara dan 10% dari sales selama 1 tahun disita negara. Nah, Barreskrim yang tadinya dia ngelak bahwa ada mafia, tidak ada mafia, akhirnya dengan adanya penemuan KPU, dia mengatakan akan mengikuti KPU dan akan menindaklanjuti tindak pidananya. Nah, akhirnya Jaksa Agung telah menetapkan sangka Dirjen Perdagangan Luar Negeri dengan Wilmar dan beberapa pejabat lain, dan akan bertambah katanya. Nah, sementara ada di medsos mengatakan bahwa dari mana itu izin ekspor Dirjen Perdagangan Luar Negeri? Apakah dari atasannya langsung atau atasannya yang lebih maha atasan? Nah, janjinya Jaksa Agung akan mengusut itu semua, termasuk Wilmar menjadi sponsor pertandingan sepak bola di Solo, dan ini akan menjadi objek penyidikan dari Kejaksaan Agung. Dan kalau bisa dibongkar, saya kira ini awal dari bagaimana menegakkan hukum untuk mengurangi kartel dan oligarki. Faktor lain adalah tidak transparannya dalam penentuan kuota dan alokasi terhadap baik yang untuk DMO dan berapa yang pasar luar negeri ataupun untuk biodiesel. Itu tidak transparan sehingga menjadi objek perburuan rente, lobby-lobby, dan akhirnya menjadi kartelisasi. Nah, ini hanya mengatakan bahwa kita sekarang sudah defisit sejak 2007 dan terus turun, terus naik defisit dari pangan ini. Jadi jangan lupa, bukan hanya minyak goreng, ada pangan lainnya kita sudah banyak impor ke defisit. Nah, harga minyak goreng ini mengikuti harga yang domestik, tetapi mengikuti harga CPO dunia. Jadi sebenarnya kita mensubsidi para konsumen di luar negeri. Mengapa kisru minyak goreng terkait dengan bioenergi? Bioenergi, sudah saya katakan tadi, bersifat mandatori atau wajib untuk mengurangi subsidi minyak solar. Harga CPO untuk biodiesel berdasarkan harga internasional, sedangkan harga CPO untuk domestik lainnya memasok pabrik migor adalah berdasarkan harga domestik. Jadi ada godaan untuk mengekspor, dan itu dilakukan atas izin dari Dirjen tadi, yang konon Dirjen ini pun ada KTBLC, entah dari siapa atasannya itu. Sementara disparitas harga itu adalah mengumpulkan dana sawit. Ini Pak Fadil nanti bisa mengoreksi kalau saya salah. Badan Pengelola Dana Pergunaan Kelapa Sawit. Beliau ini sekjennya dulu ya kalau nggak salah. Ini kalau ada disparitas harga, dialah yang menomboki. Padahal dana ini adalah dana dari para pengusaha sawit juga. Jadi CPO ini baik untuk ekspor yang tadi sekarang ini ada rezeki nomplok luar biasa, tapi domestik pun mereka memperoleh dari biodiesel. Ini pengguna
untuk minyak ini turun terus, tapi biodiesel naik terus. Artinya makanya dapat dipahami mengapa terjadi kelangkaan minyak goreng, karena sebagian disalahgunakan untuk ekspor dengan izin dari Dirjen tadi, tapi sebagian juga untuk biodiesel yang harganya internasional. Jadi mereka punya double profit. Nah, ini hanya terakhir, mestinya Indonesia ini dengan indeks ketahanan pangan nomor 69 lebih jelek dari Filipina, dari Brazil, dari Vietnam, dari Thailand, dari Malaysia, Malaysia. Kita hanya lebih baik dari Burundi, Nigeria, Laos, Bangladesh, Kamboja, Myanmar. Nah, harusnya kita serius dengan ketahanan pangan, dengan pasar dalam negeri yang 272 juta juga. Mengapa kita tidak serius pemerintah untuk menciptakan resiliensi pangan yang sebenarnya pasarnya pun tidak akan merugikan, karena pasar dalam negeri yang 270 juta, 222 juta. Ini zaman merosotnya adalah ketahanan pangan ini sejak 2020 ya, karena juga ada pandemi dan sebagainya, ada kartel dan sebagainya. Nah, demikian, terima kasih.